Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang. Di video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru dengan metode spektrofotometri. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari teman-teman kelompok saya, yaitu ada Faradiba, Nur Fahira Armadana A, Erni Ardita, Nadia Nur Pratiwi N, Siti Marwa, Nur Asia, Nur Windayani Yusuf, Dita Oktavia Nasmirawati, dan Arni Eka Putri Pahirani. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu apa sih itu spektrofotometri UV. Baik, saya Nasmirawati. Jadi spektrofotometri ini merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda, sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Meskipun untuk alat yang lebih canggih sudah menggunakan hanya satu sumber sinar sebagai sumber UV dan UV vis, yaitu fotodiode yang dilengkapi dengan monokromator. Untuk sistem spektrofotometri UV vis paling banyak tersedia dan paling populer digunakan. Nah, kemudian metode ini adalah dapat digunakan baik untuk sampel berwarna juga untuk sampel yang tidak berwarna. Perkenalkan, nama saya Erni Ardita. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru dengan menggunakan metode spektrofotometri. Melakukan penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru dengan menggunakan spektrofotometri yang dimana mengandung sistem aromatis yang terkonjungsi dan dapat menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah UV vis. Flavonoid yang bersifat polar dapat menyerap gelombang radiasi UV vis. Sebanyak 1 gram sampel ekstrak etanol ditambahkan metanol sampai terendam lalu dipanaskan filtrat diuji pada spot plate. Jika setelah ditambahkan NaOH 10%, bobot bervolume timbul warna merah, maka positif terdapat flavonoid. Selanjutnya yaitu metode analisis kuantitatif, penentuan panjang gelombang maksimum quercetin. Dipipet sebanyak 1 mili dari seri konsentrasi quercetin 60 ppm, tambahkan 3 mili etanol PA, 0,2 mili AlCl3, 0,2 mili natrium asetat 1M, dan 5,6 mili aquabidas. Baca absorbansinya pada interval 400-500 nm. Dicatat panjang gelombang maksimumnya. Untuk menghitung kadar flavonoid yang terdapat pada kulit batang kayu, lalu dapat dihitung dari nilai absorbansi yang diperoleh dari 6 konsentrasi quercetin dengan persamaan regresi linear Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan luas karva, X sama dengan konsentrasi sampel, A sama dengan intercept atau perpotongan garis, B sama dengan slope atau kemiringan. Untuk menghitung kadar flavonoid dalam sampel kayu terdapat pada kulit batang kayu raru dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu C kali V kali Fp per W kali 100%, di mana C adalah konsentrasi sampel, V adalah volume sampel, Fp faktor pengenceran, dan W adalah berat sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadana A. Saya akan membahas materi tentang penetapan kurva baku quercetin. Ditimbang sebanyak 25 mg baku standar quercetin dan dilarutkan dalam 25 ml etanol PA atau 1000 ppm, lalu dipipet
12,5 ml larutan stok 1000 ppm, kemudian dicukupkan volumenya sampai 50 ml dengan etanol PA untuk 250 ppm dari larutan standar quercetin 250 ppm, kemudian dibuat beberapa konsentrasi yaitu 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm ke dalam labu ukur 10 ml dari masing-masing konsentrasi larutan standar quercetin di pipet 1 ml, kemudian ditambahkan 3 ml etanol PA, 0,2 ml IC3, 0,2 ml natrium asetat 1 m dan 5,6 ml aquades. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar dan diukur absorpsinya pada spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 438 nm. Baik, nama saya Nadiana Pratiwinusul. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari penetapan kurva baku quercetin. Sudah dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini dibilang ditimbang sebanyak 25 mg baku standar quercetin dan dilarutkan dalam 25 ml etanol PA. Hasilnya itu 1000 ppm. Nah, bagaimana cara mendapatkan 1000 ppm ini? Dengan cara yaitu kita pakai rumus pengenceran, yang dimana rumus pengenceran itu F1 dikali N1 sama dengan F2 dikali N2. Nah, di sini kan dia dibilang ditimbang sebanyak 25 mg dan dilarutkan dalam 25 ml. Jadi 25 mg ini dibagi 25 ml. Nah, 25 ml ini kita jadikan jadi liter, jadi 0,025. Jadi 25 mg dibagi 0,025 itu hasilnya 1000 ppm. Nah, kita sudah dapat nih bagaimana caranya mendapatkan 1000 ppm. Terus di sini dibilang, lalu di pipet 12,5 ml larutan stok 1000 ppm yang tadi sudah kita dapat hasilnya. Kemudian dicukupkan volumenya sampai 50 ml dengan etanol PA untuk 250 ppm. Dan pertanyaan lagi, dari mana kita mendapatkan 250 ppm? Dengan cara F1 dikali N1, F2 dikali N2. Jadi F1-nya itu 12,5 ml yang dipipet tadi dari larutan stok 1000 ppm. Kemudian N1-nya itu dari 1000 ppm. Terus F2 itu dari 150 ml. Itu dari dicukupkan volumenya sampai 50 ml. Plus N2 itu yang kita cari. Nah, F1 dikali N1 itu sama dengan 12.500. Kemudian nah 12.500 ini dibagi 50 yang tadi, jadi hasilnya itu 250 ppm. Nah, kemudian di sini yang dibilang bahwa standar quercetin 250 ppm, kemudian dibuat lagi beberapa konsentrasi yaitu 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm ke dalam labu ukur takar 10 ml. Di sini ada tabel hasil dari penetapan kurva baku quercetin. Di sini ada konsentrasinya yang diambil itu 40, 60, 80, 100, dan 120. Kemudian baku quercetin ini mendapatkan absorbansi itu kalau 40 0,264, 60 0,407, 80 0,53, 100 0,698, dan 120 0,0776. Selanjutnya pembacaan absorbansi sampel. Ditimbang ekstrak etanol kulit batang kayu raru sebanyak 25 mg dan dilarutkan dalam 25 ml etanol PA. Dari larutan stok dipipet sebanyak 1 ml dan dicukupkan volumenya sampai 10 ml dengan etanol PA. Kemudian dipipet lagi 1 ml dan ditambahkan 3 ml etanol PA, 0,2 ml AlCl3, 0,2 ml natrium asetat 1 m, dan 5,6 ml aquabides. Setelah itu diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar dan diukur absorbansinya pada spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 438 nm. Larutan sampel dibuat dalam 3 kali replikasi.
Saya Fardiba. Di sini saya menjelaskan hasil pembacaan absorbansi sampel. Nah, pada pengulangan pertama, absorbansinya yaitu 0,039. Pada konsentrasi sampel ppm-nya yaitu 4,5454. Nah, kadar rata-rata ppm-nya itu tidak ada, kemudian kadar rata-rata persennya juga tidak ada, dan standar deviasinya pada pengulangan pertama itu tidak ada. Nah, selanjutnya pada pengulangan kedua, absorbansinya yaitu 0,038, konsentrasi sampel ppm-nya yaitu 4,3939, kemudian kadar rata-rata ppm-nya yaitu 4,3939. Selanjutnya kadar rata-rata persennya yaitu 4,3939, standar deviasinya yaitu 0,0459. Pada pengulangan ketiga yaitu absorbansinya 0,037, pada konsentrasi sampel ppm-nya yaitu 4,2424. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu berdasarkan hasil penelitian penetapan kadar flavonoid pada kulit batang kayu raru atau Cotylobium melanoxylon Pierre, maka dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung flavonoid dengan kadar rata-rata sebesar 4,3939%. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin sampai sini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.